Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Rizky Atilah dengan NIM 2010911320145. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen khususnya untuk pemeriksaan apendisitis akut, kolesistitis akut, ketok ginjal, dan pemeriksaan untuk cairan atau ASI tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Roda Rizky Atilah, bertugas pada hari ini. Ini apakah benar dengan Ibu Sinta? Benar. Oke, Ibu Sinta, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan perutnya ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk melihat usus buntu Ibu, lalu untuk kantong empedu, lalu untuk mengecek apakah ada cairan di dalam perut Ibu atau tidak, dan yang terakhir itu pemeriksaan ketok ginjal. Nanti saya akan minta Ibu untuk melepaskan baju bagian atas agar bagian perut Ibu bisa diperiksa. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Oke, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu adalah memeriksa apendisitis akut pasien. Caranya adalah dengan menekan titik McBurney. Baik Ibu, permisi ya. Pertama kita akan memastikan bahwa kita ada di sebelah kanan pasien dan bagian regio abdomennya juga sudah terbuka. Setelah itu kita akan meminta pasien untuk rileks. Ibu bisa tenang saja ya Bu ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari sias atau spina iliaca anterior superior pasien dan menarik garis imajiner dari umbilical pasien ke siasnya. Nah, selanjutnya kita akan membagi garis imajiner itu menjadi 3. Lalu titik McBurney itu adalah pada bagian 1/3 lateralnya. Lalu kita akan melakukan penekanan di sini dan melihat wajah pasien, apakah pasien mengalami rasa nyeri atau tidak. Ibu, apakah Ibu merasa nyeri, Bu? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Rovsing sign dan Bamberg sign. Nah, itu berfungsi untuk mengetahui apakah ada radang peritoneum atau tidak. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penekanan pada bagian regio kiri bawah. Nah, di sini kita akan melakukan penekanan dan melihat ekspresi pasien apakah mengalami rasa sakit atau tidak. Bu, apakah mengalami rasa sakit, Bu? Tidak. Kalau sekarang, Bu, kalau Rovsing sign itu dikatakan positif apabila pasien mengalami rasa nyeri ketika perut ditekan. Sedangkan kalau misalnya Bamberg itu ketika tekanan itu dilepaskan. Selanjutnya kita akan memeriksa Pessoa sign. Untuk Pessoa sign ini ada 2 cara. Yang pertama adalah meletakkan tangan kanan kita di atas lutut pasien. Ibu sekarang coba Ibu untuk angkat kaki kanan Ibu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Apakah Ibu merasa nyeri di bagian perut bawah Bu? Oke, kalau misalnya pasien merasa nyeri, itu berarti Pessoa sign itu positif. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan Pessoa sign dengan meminta pasien untuk menghadap ke arah kanan, ke arah kiri. Ibu boleh menghadap ke arah kiri ya Bu ya. Oke, makasih Bu. Setelah itu tangan kita akan menahan sendi paha pasien, sementara kita akan mendorong kaki kiri pasien itu ke belakang. Bu, apakah Ibu merasa sakit di bagian perut Ibu? Tidak. Oke, jika pasien merasa sakit, itu berarti Pessoa sign-nya itu positif. Baik Ibu, silahkan kembali lagi. Yang terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan obturator sign. Untuk pemeriksaan obturator sign ini juga untuk mengetahui apakah radang apendisitis akutnya itu sudah menyebabkan radang di musculus obturator atau tidak. Jadi caranya adalah kita menekuk kaki kanan pasien itu, dan kita akan melakukan internal rotasi. Jadi kita akan mendorong dan melakukan seperti ini. Ibu, apakah Ibu merasa sakit di bagian perut Ibu? Oke, terima kasih Bu. Jika merasakan sakit, berarti dikatakan obturator sign-nya positif. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada kolesistitis akut atau tidak, yaitu dengan menekan Murphy sign. Jadi di sini Murphy sign itu merupakan titik di mana pertemuan antara batas akhir costa dengan rectus, musculus rectus yang menyilang. Jadi di sini dengan ujung tangan kanan, kita akan mencari batas akhir costa dengan musculus rectus yang menyilang dan melakukan penekanan di sana. Setelah itu kita akan minta pasien untuk menarik nafas. Ibu boleh tarik nafas ya Bu ya. Sembari pasien menarik nafas, kita akan melakukan penekanan dan melihat apakah pasien ini mengalami nyeri atau tidak. Bu, apakah Ibu merasa nyeri, Bu? Jika pasien itu menghentikan pernafasannya ketika kita sedang menekan Murphy sign ini, berarti dikatakan Murphy sign positif atau pasien itu mengalami kolesistitis akut. Nah,
Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada cairan di dalam perut pasien atau tidak. Ada dua cara, yaitu dengan shifting dullness dan fluid wave. Untuk shifting dullness, itu adalah perubahan dari suara timpani ke redup. Jadi pertama kita dari umbilikal, kita akan melakukan perkusi atau pengatokan dinding abdomen. Nah, di sini kita akan normalnya itu usus itu karena terisi udara, jadi warnanya suaranya tuh timpani. Tapi ketika ada cairan, maka suara itu akan berubah menjadi redup. Dan ketika suara itu berubah menjadi redup, maka kita harus menandai bagian itu dan meminta pasien untuk berbalik ke arah kiri. Ibu boleh tolong ke kiri ya, Bu ya. Nah, setelah itu kita akan menunggu beberapa detik, dan jika sudah, maka kita akan mencoba untuk mengetuknya lagi. Apabila memang benar ada cairan, maka yang awalnya cairan ada di sebelah kanan itu akan berpindah ke sebelah kiri. Dan suara yang awalnya jadi tadi redup menjadi timpani kembali. Nah, oke, baik Bu, sudah, terima kasih. Nah, yang terakhir itu kita akan melakukan pemeriksaan fluid wave. Jadi fluid wave ini bisa digunakan apabila kita melihat bahwa asites di dalam perut pasien ini sudah banyak dan perut pasien itu sudah menjadi kencang. Jadi kita akan meminta pasien untuk menaruh tangannya di bagian perut pasien untuk mencegah pergerakan itu karena gerakan dinding abdomennya. Ibu, jadi Ibu boleh tolong melakukan seperti ini ya Bu ya. Lalu kedua tangan kita akan diletakkan di bagian lateral pasien, dan tangan kanan kita bisa mencoba untuk menggetarkan perut pasien. Sementara yang kiri berusaha untuk mendengarkan getarannya. Jika memang benar ada cairan, maka kita bisa merasakan getaran pada tangan kiri kita. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, baik Bu, terima kasih. Yang terakhir, kita akan melakukan pemeriksaan ketuk ginjal. Bu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ketuk ginjalnya ya Bu ya. Ibu, itu kita letakkan. Yang pertama, kalau kita di sebelah kiri atau ginjal kiri pasien dulu, maka kita akan meletakkan telapak kiri kita di sudut costovertebra atau pertemuan antara costo dengan vertebra. Setelah itu dengan menggunakan sisi ulnar tangan kanan, kita akan mencoba untuk memukulkannya. Kalau misalnya pasien merasa nyeri, itu berarti pasien mengalami kemungkinan untuk ada gangguan di ginjalnya. Ibu, apakah merasa nyeri, Bu? Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang ginjal kanan dengan cara menaruh telapak tangan kanan di sudut costovertebra dan memukulnya dengan bagian ulnar tangan kiri. Ibu, apakah merasa nyeri, Bu? Oke, baik Bu, jika sudah, maka pemeriksaan kita hari ini sudah selesai dilakukan. Nanti dari sini saya tidak menemukan adanya kelainan dari Ibu. Tapi misal Ibu ada keluhan lagi, Ibu bisa kembali lagi kepada saya. Dan apabila saya tidak bisa menanganinya, maka Ibu akan saya rujuk ke dokter yang lebih ahli. Apakah Ibu ada pertanyaan sebelumnya? Tidak. Oke, baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencuci tangan dan mempersiapkan pasien untuk pulang dan memakai pakaiannya kembali.